we can all grow. Sebuah headshot yang dibayar mahal dengan jumlah miliaran rupiah kini telah diterima sang juara divisi kelas berat ringan Alex Pereira melalui satu persembahannya di acara UFC 303 ketika Poatan mampu menghabisi lawannya Jiri Prochazka dengan satu tendangan ke arah kepala. Bayaran yang diberikan promosi ini di luar dari upah bayar per tayangnya yang langsung diakomodasikan oleh CEO UFC Dana White. Tentunya bonus dari promosi ini merupakan satu nilai termahal untuk satu tendangan yang meng-KO-kan Jiri Prochazka dan tidak tanggung-tanggung. Bos UFC itu memberikan bonus headshot tersebut sebesar $303.000 Amerika Serikat atau setara dengan 4.963.018.800 rupiah. Kebayang nggak bagaimana mahalnya satu tendangan yang dilesatkan oleh Alex Pereira hingga mencapai angka miliaran rupiah? Kita yang kerja mati-matian selama bertahun-tahun belum tentu mendapatkan hasil sebesar itu. Klaim dari nilai bonus yang diberikan oleh Dana White ini bersumber dari pelatih Poatan itu sendiri yang mengungkapkan pada hari Senin kemarin di acara The MMA Hour dengan menyebutkan bahwa Dana White telah memberi Pereira bonus pasca pertarungan sebesar nilai yang disebutkan tadi setelah keberhasilannya mempertahankan gelar kelas berat ringan di UFC 303 melalui satu tendangan yang menghempaskan Denisa. Dari nilai yang diberikan Dana White ini terkontaminasi dari judul acara tersebut dengan seri UFC 303 dan kemudian nilai bonus itu pun juga menjelma menjadi angka $303.000 Amerika Serikat. Pereira berbicara dengan Dana di belakang dan membicarakan banyak hal dan Dana mengatakan sebenarnya kamu memenangkan Performance of the Night senilai $303.000, namun mereka hanya memberikan bonus sebesar itu dan tidak mendapatkan Performance of the Night. Kemudian Dana bercanda kepada Pereira dengan mengatakan, berilah mobil super dengan uang itu, dan Pereira pun menjawab, aku punya banyak mobil super, kata pelatih Cruz di acara podcast The MMA Hours. Petarung Irlandia yang baru saja memenangkan kompetisinya melawan Michael Page Ian Garry langsung memberikan tantangannya kepada pesaing peringkat ketiga yang juga belum terkalahkan Shavkat Rakhmonov untuk pertarungan yang berikutnya. Keinginan pesaing Irlandia yang hingga kini juga sebagai pesaing undefeated dengan rekor 15 kemenangan tak terkalahkan diungkapkannya di saat acara konferensi pers pasca kemenangannya di UFC 303 dengan mengatakan, aku akan mengobrol dengan Hunter Campbell dan Dana White untuk mengetahui apa selanjutnya. Ada beberapa nama besar dan pertarungan yang keren. Shavkat dengan rekor 18 kemenangan belum terkalahkan. Aku ingin sekali mendapatkannya. Aku baru saja mengalahkan orang tercepat di divisi ini. Selain aku juga memiliki kemampuan dalam hal pukulan dan keterampilan. Maka aku tahu bagaimana melakukannya. Dalam hal grappling, aku telah melihat pertumbuhan yang aku miliki. Aku semangat untuk pergi ke sana dan membuktikannya melawan orang seperti dia, kata Ian Garry memberikan tantangannya kepada Shavkat Rakhmonov. Meskipun Garry tidak membeberkan informasi tambahan lainnya dalam bentuk apapun itu bagaimana sesi latihan mereka berlangsung, namun Rakhmonov dengan senang hati memberikan pencerahan yang luar biasa kepada para penggemar MMA melalui akun media sosialnya, sambil menawarkan Garry satu pengingat keras tentang waktu latihan mereka di gym. Dan menurut Shavkat itu pun akan diingatkannya jika pesaing Irlandia tersebut benar-benar menginginkan pengingatnya. Saat ini Rakhmonov berada di posisi nomor 3 dalam peringkat kelas welter, 4 posisi di atas Garry. Meskipun itu dapat berubah nanti tergantung pada bagaimana kemenangan petarung Irlandia itu atas Venom Page yang berada di peringkat ke-14, apakah bisa memengaruhi posisinya sendiri dalam peringkat penantang. Terlepas dari itu, Nomad menurut semua catatan adalah orang berikutnya yang akan mendapatkan kesempatan untuk meraih gelar setelah juara bertahan Leon Edwards dan Belal Muhammad menyelesaikan sedikit urusan mereka yang akan digelar di Manchester, Inggris pada tanggal 27 Juli yang akan datang. Meski demikian, sepertinya Rakhmonov bersedia mempertaruhkan posisinya untuk memberikan satu kesempatan kepada Ian Garry untuk mencoreng rekor undefeated-nya dengan memberi satu kekalahan dan sekaligus membungkam pesaing Irlandia itu di panggung terbesar MMA. Peluang Garry untuk melawan Rakhmonov ini terbaca dari reaksi petarung Kazakhstan itu sendiri yang menyatakan jika dia akan kembali mengingatkan Garry dari sesi latihan mereka sebelumnya di masa yang akan datang.
Ini mengartikan bahwa Nomad bukan menginginkan kalimat dari suaranya untuk mengingatkannya, melainkan baik pukulan dan tendangan, bahkan bentuk kunciannya nanti yang akan kembali mengembalikan ingatan dari momen mereka ketika keduanya berlatih bersama. Mungkin saja White tertarik untuk memasangkan kedua pria ini, selain Nomad yang memang harus menunggu jadwal untuk pertarungan gelarnya dan dapat cuan sekaligus menambah rekor kemenangannya. Mantan juara kelas welter sementara Colby Covington mengklaim dia akan siap kembali ke oktagon pada musim dingin tahun ini dan akan menghadapi mantan raja kelas ringan Charles Oliveira dalam kembalinya dia segera ke oktagon. Covington, petarung kelas welter peringkat 4 saat ini, telah absen sejak dia menjadi bintang utama UFC 296 yang digelar pada bulan Desember tahun lalu menghadapi rival beratnya Leon Edwards. Dengan menderita kekalahan keputusan mutlak dari Rocky, Covington gagal dalam upaya ketiganya untuk menjadi pemegang gelar yang tak terbantahkan. Berencana untuk kembali ke oktagon pada musim dingin saat dia pulih dari cedera, The Charles akan memainkan potensi di berat 170 pound dengan mantan pemegang gelar divisi kelas ringan Charles Oliveira, di mana sebelumnya The Bronx juga telah menyatakan minatnya untuk meraih keberuntungan lain di divisi kelas welter. Charles Oliveira lebih tinggi dan lebih berat dariku, dia hanya ingin menambah berat badannya dari 155 pound. Karena dia ingin menjadi lebih kuat lagi, meski dia tidak memiliki keunggulan mental. Dia lemah secara mental, jadi dia perlu memiliki keunggulan fisik. Dia salah satu petarung yang mengucapkan kata-kata berdasar dan mengatakan kata-kata seperti itu, aku ingin pertarungan besar dan bersejarah. Aku ingin dia naik ke kelas 170 pound. Ini adalah kesempatanmu, Charles Oliveira. Aku petarung terhebat yang bisa kau dapatkan. Mantan juara dunia dari Brasil melawan Raja Miami, petarung favorit Donald Trump. Katanya seperti yang dikutip dari percakapannya dengan Submission Radio setelah UFC 303. The Charles kelihatannya memang menyengaja memberikan ucapan yang menggelitik telinga, dan ini merupakan strateginya agar Oliveira merasa kepanasan dan menerima pertarungan yang diinginkannya. Gagal tampil di oktagon yang seharusnya menjadi headline di acara UFC 303 yang digelar kemarin melawan Conor McGregor. Mantan penantang gelar kelas ringan Michael Chandler mengonfirmasi bentrokan dengan juara kelas ringan Islam Makhachev untuk pertarungan di bulan Oktober. Berita ini tentunya mengejutkan banyak orang karena Michael Chandler belum bertarung sejak November 2022 ketika dia kalah dengan kuncian dari Dustin Poirier. Selain itu, Chandler juga memiliki rekor terakhir dengan 1 kali menang dan 2 kali kalah. Jadi ini sungguh satu hal yang mengejutkan jika dia benar-benar dipertimbangkan untuk memperebutkan gelar. Terutama untuk saat ini nama Arman Tsarukyan masih menjadi potensi teratas untuk melawan sang juara Islam Makhachev. Di sisi lain, Islam Makhachev telah memberikan kemana arah pertarungan yang berikutnya dengan mengisyaratkan untuk melawan pesaing terbaru yang belum pernah berhadapan dengannya melalui akun media sosialnya. Namun seperti yang diakui Chandler di media X miliknya, di mana dia menuliskan bahwa telah ditawari pertarungan gelar dengan Makhachev untuk bulan Oktober. Namun Chandler masih mempertimbangkannya mengingat mantan juara Bellator itu masih menginginkan duel dengan Conor McGregor. Siapa tahu cedera Demetrius telah pulih untuk pertarungan di bulan September yang dianggapnya sebagai acara olahraga terbesar di dalam sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.